Bahan ajar kesenian Banyumas. Tari Lengger Lanang Banyumas. Sejarah, filosofi, pertunjukan, dan perspektif dalam gender. Bagian 1. Sejarah dan filosofinya. Awal mula terbentuk dan paguyuban Lengger Lanang. Awal mula terbentuk dari sebuah tempat ibadah bagi Dewi Kesuburan di Dia Selatan. Tarian Lengger menjelma menjadi bagian penting dalam budaya Banyumas pada abad ke-18. Awalnya, tarian ini tumbuh sebagai ekspresi kegembiraan petani atas hasil panen, diiringi dengan keyakinan bahwa hasil tersebut adalah anugerah dari para dewa-dewi. Namun, tarian ini tidak hanya sekedar ritual keagamaan. Ia menjadi penanda keberagaman nilai budaya seperti estetika, kepercayaan, dan perjuangan. Dua pandangan yang tentang asal-usul kata Lengger menunjukkan kompleksitasnya. Dari fenomena penari laki-laki yang berdandan seperti perempuan, hingga istilah galang-geleng yang menggambarkan suasana ramai, semua itu memberikan warna pada makna tarian ini. Ditambah dengan pengaruh India dan perjalanan perdagangan, tari Lengger memperkaya pengetahuan tentang dewa-dewi di Banyumas. Pada masa lalu, tarian Lengger merupakan pertunjukan sakral yang dilakukan oleh penari laki-laki dengan berbagai ritual persiapan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian ini mulai diperlihatkan secara lebih luas kepada masyarakat pada tahun 1980-an. Tarian Lengger menjadi lebih dari sekedar ekspresi keagamaan. Ia menjadi unsur penting dalam upacara pertanian dan berubah fungsi menjadi hiburan modern. Tetapi, perjalanan Lengger tidaklah mulus. Terjadi penurunan minat terhadap pelestariannya karena berbagai faktor sebagai perubahan minat masyarakat dan dampak sejarah seperti masa G30 SPKI. Namun semangat penari Lengger Lanang untuk melestarikan kesenian ini tetap kuat meskipun dihadapkan pada pandangan masyarakat yang beragam. Perkembangan tari Lengger tidak berhenti di situ saja. Saat ini telah menjadi bagian dari berbagai acara seperti pernikahan, hitanan, dan festival budaya. Bahkan, beberapa penari Lengger Lanang telah menjalankan usaha wedding organizer. Perdebatan seputar definisi Lengger pun masih terjadi. Namun, ia tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Banyumas yang unik dan berharga. Dari tempat ibadah sakral hingga menjadi hiburan modern, perjalanan Lengger Lanang adalah cerminan pertumbuhan dan perkembangan budaya yang terus berlangsung, menceritakan kisah keindahan, ketekunan, dan keberagaman sebuah masyarakat yang menghargai seni dan tradisi mereka. Paguyuban Lengger Lanang. Di Jalan Yudhistira, Desa Pandak, Baturaden, Banyumas, terdapat sebuah pusat kegiatan yang memelihara kekayaan budaya lokal, Paguyuban Lengger Lanang Langgeng Sari. Paguyuban ini merupakan wadah bagi para penari Lengger Lanang dari berbagai daerah yang bersatu dalam semangat melestarikan tradisi tari Lengger. Pemimpin dari paguyuban ini adalah Toradinata, seorang penari yang juga menjabat sebagai ketua. Didirikan pada tanggal 11 September 2013, paguyuban ini telah menjadi tempat berkumpulnya 6 penari Lengger Lanang yang mewakili keberagaman budaya daerah. Mereka adalah Sigit Kurniawan dari Baturaden, Ria Nurgianova dari Kebumen, Didit Suryanto dari Baturaden, Riko Prasetyo dari Banyumas, dan Wahyudi Rismansyah dari Banjarnegara.
Pusat kegiatan ini tidak hanya menjadi tempat pelatihan dan pertunjukan, tetapi juga menjadi pusat diskusi dan pertukaran pengetahuan seputar dari tari Lengger. Para penari yang berasal dari latar belakang yang berbeda membawa kekayaan warna baru dalam pertunjukan Lengger Lanang. Mereka menggunakan gerakan dan gaya dari daerah asal mereka, menciptakan harmoni yang menarik dalam kesatuan tari Lengger. Bagian 2. Pertunjukan. Struktur, gerakan, rias busana, properti, musik iringan, dan tempat pertunjukan. Struktur pertunjukan. Pertunjukan Lengger Lanang Langgeng Sari memulai kisahnya dengan bagian awal yang serat makna. Ritual dimulai dengan gerakan penuh keagungan, membawa nampan berisi sanggul dan sampur sambil ditemani oleh tembang mantram yang merdu. Setelah ritual selesai, penari mengenakan kostum lengger khas dan melangkah memasuki babak pertunjukan utama dengan gending sekar gadung yang penuh dengan keanggunan tradisional. Di tengah-tengah pertunjukan, suasana berubah menjadi lebih dinamis dan menggugah emosi. Gerakan yang dinamis dan penuh semangat mengikuti irama gending Banyumasan yang khas dihiasi dengan sentuhan campur sarian yang memberikan variasi yang menyegarkan. Kisah ini tidak akan lengkap tanpa babak akhir yang mengesankan. Pola akhir pertunjukan ditemani dengan gending eling-eling atau bendrong kulon, memberikan penutup yang indah dan mengesankan bagi penonton. Harmoni yang tercipta dari keseluruhan pertunjukan memberikan pengalaman yang memukau dan meninggalkan kesan mendalam pada setiap penontonnya. Dengan menggabungkan gerakan khas Lengger Banyumas sebagai nuansa modern, pertunjukan Lengger Lanang Langgeng Sari tidak hanya menjadi hiburan yang mengasihkan, tetapi juga menghidupkan kembali keindahan dan ketakutan. Dengan menggabungkan gerakan khas Lengger Banyumas dengan nuansa modern, pertunjukan Lengger Lanang Langgeng Sari tidak hanya menjadi hiburan yang mengasihkan, tetapi juga menghidupkan kembali keindahan dan kekuatan tradisi bagi generasi masa kini. Gerakan. Setiap pertunjukan dari paguyuban Rumah Lengger yang dikenal sebagai Lengger Lanang Langgeng Sari memamerkan berbagai gerakan tradisional ala Banyumasan yang dipadukan dengan desain lantai yang menarik. Gerakan-gerakan seperti cutatan sampur, pentangan, asto, entrakan, jalan lambean, geol, dan gerak penghubung keweran dan sindet telah dikembangkan lebih lanjut oleh penari Lengger Lanang Langgeng Sari. Tidak hanya gerakan, desain pola lantai juga menjadi elemen krusial dalam menyajikan pertunjukan yang memukau. Pola lantai seperti lingkaran, zigzag, huruf V, dan horizontal digunakan untuk memperkaya pengalaman visual dalam setiap penampilan. Kombinasi yang apik antara gerakan khas Banyumasan dan desain pola lantai yang beragam ini menciptakan suasana estetis yang memikat bagi penonton. Ini adalah bukti kreativitas dan dedikasi para penari Lengger Lanang dalam menjaga keindahan tradisi budaya mereka. Rias busana. Dalam pertunjukan Lengger Lanang, rias dan busana memiliki peran penting dalam menunjukkan karakterisasi penari serta menambah keindahan visual pada pertunjukan. Rias wajah yang digunakan disebut rias korektif, yang bertujuan untuk menyempurnakan bentuk wajah dan merubah penampilan maskulin menjadi lebih feminim. Ini membantu penari menonjolkan karakter perempuan yang mereka perankan, menjadikan penampilan mereka lebih menarik dan mendukung karakter dalam pertunjukan Lengger Lanang. Busana yang digunakan dalam pertunjukan meliputi berbagai jenis seperti jarit, mekak bludru, stagen, ilat-ilatan,
Sampur sifon, mentul, sirkam, gunungan, sabuk, gelang, kalung, kiwang, dan sanggul. Jarit adalah kain penutup tubuh dengan motif batik parang, sementara mengkak bludru digunakan sebagai penutup bagian atas tubuh dengan akses mote dan bordir benang emas. Stagen yang panjangnya mencapai 3 meter dililitkan di sekitar pinggang untuk penampilan yang rapi. Selanjutnya, sampur sifon yang lembut dan ringan digunakan sebagai properti dalam tarian. Sabuk bludru dengan aksen mote dan bordiran benang emas membantu menegaskan bentuk tubuh menari. Sanggul dan subal dipakai untuk mengubah penampilan rambut penari menjadi lebih terstruktur. Hiasan bunga, mentul, sirkam, dan gunungan menambahkan sentuhan keagungan dan kecantikan pada penampilan. Gelang, kalung, dan giwang memberikan sentuhan akhir untuk menambah kesan anggun dan elegan. Meskipun umumnya digunakan oleh perempuan, namun dalam pertunjukan lengger lanang, perhiasan tersebut juga digunakan oleh penari pria untuk mendukung karakter perempuan yang mereka perankan. Properti dalam pertunjukan tari lengger seperti ebek dan tampah menjadi elemen penting yang memperkaya ekspresi dan daya tarik pertunjukan. Ebek digunakan dalam pertunjukan lengger lanang lenggeng sari, terutama pada babak ebek-ebekan sesuai dengan urutan penyajian pertunjukan. Tampah merupakan properti yang digunakan oleh penari untuk membawa aksesoris seperti pasangan sanggul dan sampur saat tampil di atas panggung. Tampah juga bisa diisi dengan sesaji, yang variannya dapat disesuaikan dengan konsep pertunjukan yang akan disajikan oleh penari. Musik iringan. Bapak Sukendar Hadi Sumarto, seorang pemusik dari Paguyuban Rumah Lengger, menjelaskan pentingnya iringan musik dalam pertunjukan lengger lanang langgeng sari. Musik tidak hanya menjadi pengiring tari, tetapi juga menambahkan kehidupan dan memeriahkan suasana pertunjukan. Alat musik yang digunakan untuk iringan meliputi seperangkat alat musik calung. Gambang terbuat dari bambu wulung dimainkan dengan memukul balungan menggunakan kedua tangan secara bersamaan, menghasilkan getaran yang nyaring. Kenong, alat tradisional khas Banyumas, memiliki 6 wilahan dengan nada yang berfungsi sebagai ketuk dan dipukul menggunakan tangan kiri. Sedangkan dendem, sedikit lebih besar dari kenong, memiliki penataan wilahan yang sama dengan kenong, tetapi cenderung lebih rendah dalam nada. Gong bumbung unik dalam gamelan calung, menghasilkan suara dari getaran bibir seperti meniup trompet. Fungsinya mirip dengan gong dalam gamelan Jawa. Selanjutnya adalah kendang, alat musik yang dilubangi di tengahnya, dipukul menggunakan kedua tangan mengikuti gaya Banyumasan yang penuh semangat. Bapak Sukendar juga menyebutkan beberapa tembang yang bisa digunakan dalam pertunjukan lengger lanang langgeng sari, seperti tembang mantram, gending sekar gadung, lobong ilang, eling-eling Banyumasan, dan Gunung Sari Kalibagoran. Setiap tembang memiliki karakteristik musik yang unik, memperkaya pengalaman dalam menonton pertunjukan lengger lanang. Tempat pertunjukan. Pertunjukan seni lengger lanang langgeng sari memiliki fleksibilitas dalam pemilihan tempat pertunjukan. Dapat dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contoh pertunjukan di dalam ruangan meliputi gedung pertunjukan, hotel, dan pendopo. Sedangkan tempat pertunjukan di luar ruangan mencakup halaman rumah, alun-alun, tempat wisata, dan lapangan. Menurut Tora Dinata, penyelenggaraan pertunjukan lengger lanang langgeng sari biasanya dilakukan di luar ruangan seperti halaman rumah, lapangan, atau alun-alun. Namun, pertunjukan juga dapat diselenggarakan di dalam ruangan seperti pendopo, gedung,
atau hotel tergantung pada jenis acara yang diselenggarakan. Misalnya, perlombaan atau resepsi pernikahan seringkali diadakan di dalam gedung atau hotel berbintang. Tetapi, pilihan tempat pertunjukan tetap terbuka sesuai dengan permintaan dan kebutuhan penyelenggara acara. Bagian 3. Perspektif gender. Nilai dan perspektif penari laki-laki Lengger Lanang Banyumas. Nilai yang terkandung pada Lengger Lanang Banyumas. Dalam gemerlap budaya Banyumas, terdapat seni tradisional yang tak hanya menghibur, tapi juga memikat hati dengan pesona nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lengger Lanang, sebuah pertunjukan tarian yang berakar kuat dalam warisan budaya, membawa kekayaan nilai-nilai yang mendalam bagi masyarakatnya. Pertunjukan ini menghidupkan nilai-nilai kerohanian dengan harmoni yang unik antara kepercayaan animisme, dinamisme, dan sentuhan Islam dalam setiap gerakannya. Lewat keseimbangan yang luar biasa dalam busana dan gerakan yang dinamis, Lengger Lanang juga merangkai sebuah kisah estetika yang mempesona, memberikan pengalaman yang indah bagi mata yang memandangnya. Tak hanya itu, di balik panggungnya terdapat keyakinan yang dalam, terwujud dalam legenda tentang Dewi Kesuburan yang menjadi dasar penciptaan pertunjukan ini. Meskipun melanggar kodrat gender, pertunjukan ini tetap dihargai karena ekspresi kreatifnya yang menyiratkan kebenaran akan kebebasan berekspresi. Tidak hanya sekedar hiburan semata, Lengger Lanang juga mengandung pesan tentang vitalitas dan solidaritas, memupuk rasa kebersamaan dalam komunitas Banyumas. Sementara, bagi para penari, pertunjukan ini bukan hanya seni spiritual semata, tetapi juga sumber mata pencarian yang membanggakan. Sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya, Lengger Lanang dengan segala keunikan dan nilai-nilai yang diusungnya menjadi cerminan jati diri dan identitas sosial yang kokoh dalam masyarakat Banyumas. Perspektif dalam gender. Para penari Lengger Lanang di Banyumas menampilkan identitas budaya cross-gender yang khas dan kompleks. Muncul dari latar belakang geografis dan pendidikan formal mereka di jurusan Seni Tari SMKI 3 Banyumas. Hal ini mengakar kuat dalam budaya Banyumas yang menghargai tradisi lengger. Kesadaran akan kebutuhan melestarikan budaya mendorong mereka menjadi penari Lengger Lanang, menggunakan atribut feminim dalam pentas, namun kembali ke identitas asli mereka sehari-hari. Mereka melakukan negosiasi identitas dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa seni cross-gender berbeda dari transgender, hanya untuk kepentingan pementasan saja. Penari Lengger Lanang sering juga menghadapi persepsi negatif. Namun, dengan empati dan kesabaran, mereka menjelaskan bahwa hakikat seni lengger yang sesungguhnya bukan dari itu semua. Marginalisasi datang dari masyarakat dan keluarga. Namun, para penari terus berjuang untuk membuktikan profesionalitas mereka. Meski sering mendapat julukan yang tidak pantas, mereka menginternalisasi dengan positif sebagai bentuk candaan, sambil terus mendidik masyarakat tentang nilai-nilai budaya lengger. Proses negosiasi identitas mereka melibatkan komunitas antar budaya yang efektif, pengetahuan mendalam tentang identitas budaya mereka, serta keterampilan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengubah persepsi masyarakat dan mendapatkan penghargaan serta penghormatan terhadap seni dan budaya lengger yang mereka junjung tinggi.
Tari Lengger Lanang Banyumas adalah kesenian tradisional yang kaya akan sejarah, filosofi, dan nilai budaya. Tari ini melibatkan penari laki-laki yang berdandan seperti perempuan, mencerminkan fleksibilitas identitas gender dalam budaya Banyumas. Pertunjukan tari Lengger Lanang menggunakan properti seperti ebek dan tampah, serta diiringi musik tradisional dari berbagai alat musik. Riasan dan busana penari dirancang untuk menciptakan penampilan yang cantik dan feminim, menambah daya tarik visual dalam setiap pertunjukan. Tari Lengger Lanang Banyumas mencerminkan fleksibilitas identitas gender. Dengan penari laki-laki yang berdandan seperti perempuan, hal ini menunjukkan dinamika gender dalam budaya Banyumas dan menggambarkan pandangan masyarakat yang kompleks terhadap identitas gender dalam kesenian tradisional. Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan keindahan gerak tari dan musik, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan peran dan persepsi gender. Latihan soal. Setelah Anda menyimak materi dari awal hingga akhir, mari berlatih seberapa jauh Anda telah memahami materi yang telah disampaikan di materi ini dengan mengakses QR Code di samping. Atau Anda dapat menuliskan tautan di bawah ini pada peramban Anda. Profil penyusun. Sabita Akilurandika, seorang penulis yang lahir di Banyumas, sedang menempuh perguruan tinggi di program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Banyumas sebagai kota kelahiran Akil memiliki segudang kesenian yang sangat istimewa. Keragaman kesenian inilah yang mendorongnya untuk menulis bahan ajar berjudul Tari Lengger Lanang Banyumas. Melalui bahan ajar ini, ia berharap dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai warisan budaya Banyumas, yaitu kesenian Tari Lengger Lanang Banyumas. Hadirnya bahan ajar ini juga sebagai kontribusi positif Akil dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya di daerah Banyumas, dan menginspirasi generasi muda untuk menjaga kesenian ini.